Kwanda friends, 안녕하세요. Ya, 오늘은 무엇을 공부할까요? Hari ini kita mau belajar apa? Ya, seperti yang sudah aku tulis di judul slide ini ya. Malam hari ini kita akan belajar tentang kosakata baru nih. Dan kosakata yang bakalan kita bahas itu adalah kosakata yang berkaitan dengan sekolah. Tapi selain itu, selain belajar kosakata, malam hari ini tentunya kita juga akan belajar menulis Hangul. Jadi buat Kwanda friends semua yang masih pemula dalam belajar bahasa Korea, nggak usah khawatir ya. Karena nanti kita akan berlatih bersama-sama ya, berlatih menulis bersama. Jadi Kwanda friends jangan lupa untuk siapkan alat tulis kalian. Nah, kalau Kwanda friends udah siap belajarnya, langsung aja kita mulai ya. Nah, yang pertama kita akan belajar kosakata dulu nih. Kwanda friends tahu nggak apa itu kosakata dalam bahasa Korea? Nah, kalau nggak tahu, Kwanda friends bisa lihat di pojok kanan atas nih. Di sini ada tulisan yang ada di dalam kotak warna kuning ya. Ada yang sudah bisa baca Hangul belum? Ya, di sini bacanya adalah Tano. Tano. Tano itu artinya adalah kosakata. Nah, kita akan belajar beberapa kosakata baru tentang sekolah. Kosakata yang pertama adalah, nah, Kwanda friends bisa lihat ya di sini, di slide ini ada gambar sekolah nih. Ada yang sudah tahu belum sekolah itu bahasa Koreanya apa ya? Nah, kalau belum tahu Kwanda friends bisa lihat di sini. Di sini ada tulisan ya. Ada tulisan Hangulnya, kemudian ada romanisasinya di bawah. Romanisasi itu apa Kak? Romanisasi itu adalah tulisan dengan huruf Latinnya ya. Kalau belum bisa baca Hangul nggak apa-apa, bisa dibaca romanisasinya. Kemudian ada artinya juga. Nah, kata pertama yang harus Kwanda friends tahu tentang sekolah yang pasti adalah sekolah ya. Sekolah bahasa Koreanya apa? Sekolah bahasa Koreanya adalah Hakyo. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Bacanya adalah Hakyo. Hakyo. Hakyo itu artinya adalah sekolah. Oke. Sekolah bahasa Koreanya adalah Hakyo. Gampang ya? Nah, kita akan belajar kosakata yang kedua. Selain sekolah, biasanya di sekolah itu ada murid-murid ya. Murid-murid bahasa Koreanya apa? Nah, di sini sudah aku tuliskan ya, apa bahasa Koreanya murid atau siswa. Kwanda friends yang udah bisa baca Hangul, bisa dicoba ya. Dibaca tulisan yang pakai Hangul ini bacanya apa kira-kira? Nah, kalau belum bisa baca, bisa dilihat tulisan di bawahnya atau romanisasinya. Siswa atau murid, bahasa Koreanya itu adalah hakseng. Hakseng. Hakseng berarti siswa atau murid. Nah, Kwanda friends di sini termasuk hakseng ya. Kebanyakan kan siswa sekolah ya, Kwanda friends. Jadi, Kwanda friends semua itu termasuk hakseng. Hakseng dalam bahasa Indonesia artinya adalah siswa atau murid. Oke, kita sudah belajar dua kosakata nih. Yang tadi, yang pertama itu adalah Hakyo yang berarti sekolah. Dan yang kedua, kita belajar kata hakseng yang artinya adalah siswa atau murid. Nah, kita lanjut ke kosakata berikutnya. Ada apa di sini? Di sekolah selain ada murid, biasanya ada guru. Nah, guru bahasa Koreanya apa? Nah, Kwanda friends bisa baca ya tulisan di sini. Tulisan ini bacanya adalah Seng-nim. Kita baca bersama ya. Bacanya adalah Seng-nim. Seng-nim itu artinya adalah guru. Jadi guru dalam bahasa Korea itu adalah Seng-nim. Oke ya. Kita lanjut ke kosakata berikutnya sekarang. Nah, di kosakata berikutnya ada apa? Selain ada siswa, kemudian ada guru, biasanya di sekolah itu kita juga bertemu atau dengan teman sekelas. Nah, dalam satu kelas itu kan biasanya ada teman-teman ya, teman satu kelas. Nah, teman sekelas itu bahasa Koreanya adalah 반친구. Kwanda friends bisa lihat tulisannya di sini ya. Tulisannya dibaca apa? Bacanya adalah 반친구. 반친구 yang artinya adalah teman sekelas. Oke ya, paham ya. Kalau 친구 saja itu artinya adalah teman, tapi di sini kosakatanya adalah teman sekelas. Nah, teman sekelas bahasa Koreanya itu adalah 반친구.
Oke, kita sudah belajar 4 kosakata. Kita review lagi ya. Tadi ada hakyo, artinya sekolah. Kemudian ada hakseng, artinya siswa. Lalu kosakata yang ketiga adalah sonsengnim, yang berarti guru. Dan kosakata yang keempat itu adalah bancinggu. Bancinggu, yang artinya adalah teman sekelas. Nah, kita sekarang lanjut ke kosakata berikutnya. Ada apa lagi kosakatanya? Coba kita lihat. Oke, di sini ada kata ketua kelas. Nah, biasanya di dalam kelas itu kan ada ketua kelasnya ya, yang memimpin di kelas ada ketua kelasnya. Nah, ketua kelas bahasa Koreanya apa? Kita lihat ya di sini. Di sini ada tulisan nih, bacanya apa? Kita baca bersama ya. Ini tulisannya, bacanya adalah panjang. Dibaca apa? Bacanya adalah panjang. Jadi panjang itu artinya adalah ketua kelas. Nah, mungkin ada di antara Kwanda Friends di sini yang di sekolahnya jadi banjang ya, atau jadi ketua kelas. Oke, panjang itu artinya adalah ketua kelas. Oke, kita sudah belajar 5 kosakata ya. Kita lanjut ke kosakata berikutnya nih. Ada apa? Coba kita lihat. Nah, di sekolah itu biasanya kan terdiri atas beberapa ruang kelas ya. Nah, sekarang kita akan coba cari tahu apa bahasa Koreanya ruang kelas. Ruang kelas itu bahasa Koreanya adalah gyosil. Apa bacanya? Bacanya adalah gyosil. Nah, Kwanda Friends bisa lihat tulisannya di sini ya. Bacanya adalah gyosil. Gyosil itu apa? Gyosil itu adalah ruang kelas. Oke. Kosakatanya gampang-gampang ya. Nah, sekarang kita coba review kembali kosakatanya. Tadi kita sudah belajar 6 kosakata baru. Dari yang pertama yaitu sekolah. Sekolah bahasa Koreanya apa? Masih ingat? Ya, sekolah itu bahasa Koreanya adalah hakyo. Hakyo itu adalah sekolah. Kemudian yang kedua adalah siswa atau murid. Siswa atau murid bahasa Koreanya adalah hakseng. Hakseng. Lalu yang ketiga, kosakatanya adalah guru. Guru bahasa Koreanya apa? Masih ingat? Ya, guru bahasa Koreanya adalah sonsengnim. Sonsengnim. Oke ya. Kemudian kita lihat lagi ke kosakata berikutnya nih. Selain ada sonsengnim, ada juga teman sekelas. Nah, teman sekelas itu bahasa Koreanya adalah bancinggu. Bancinggu. Artinya adalah teman sekelas. Kita lanjut ke kosakata berikutnya. Kosakata berikutnya adalah ketua kelas. Ketua kelas bahasa Koreanya adalah panjang. Panjang. Panjang berarti ketua kelas. Dan kosakata yang terakhir adalah ruang kelas. Ruang kelas bahasa Koreanya apa? Ruang kelas bahasa Koreanya adalah gyosil. Gyosil. Gimana Kwanda Friends? Mudah-mudah ya kosakata hari ini. Nah, kita sudah belajar 6 kosakata baru nih tentang sekolah. Dan sekarang kita akan coba untuk berlatih menulis. Jadi buat Kwanda Friends yang masih pemula dalam belajar Hangul, jangan khawatir ya. Kita akan coba belajar menulis kata-kata ini menggunakan huruf Hangul. Jadi nantinya Kwanda Friends bisa menulis Hangul dengan mudah ya. Jadi pastikan Kwanda Friends ikuti terus kelas ini sampai selesai ya. Oke, Kwanda Friends sudah siapkan alat tulisnya? Kalau gitu kita langsung mulai ya belajar menulis. Nah, di sini aku sudah menyiapkan kosakata-kosakata yang tadi sudah kita pelajari ya. Ada hakyo, sonsengnim, kemudian panjang, ada hakseng, pancinggu, dan juga gyosil. Nah, kita akan coba menuliskan kata-kata ini ya. Jadi kita akan berlatih menulis sekarang. Oke, Kwanda Friends sudah siap? Kita langsung mulai ya. Yang pertama kita akan coba menuliskan kata hakyo terlebih dahulu. Oke, sambil kita ingat kembali kosakatanya. Hakyo tadi artinya apa? Hakyo artinya adalah sekolah ya. Nah, di sini aku akan coba untuk menuliskan hakyo. Tapi sebelumnya aku tuliskan romanisasinya dulu ya. Oke, di sini aku tuliskan hakyo. Oke, sebentar. Hakyo. Nah,
kita akan menuliskan kata ini. Oke, kelihatan nggak Wanda Friends tulisannya? Kelihatan ya. Nah, gimana cara menulis Hakyo? Nah, kita coba lihat dulu katanya. Kosakatanya adalah Hakyo. Jadi diawali dengan huruf Hyet. Nah, di sini ada dua suku kata ya. Suku kata yang pertama terdiri atas bunyi hak. Dan suku kata yang kedua adalah kyo. Oke ya. Nah, kita tulis dulu suku kata yang pertama yaitu hak. Nah, kita buat dulu konsonan Hyetnya. Wanda Friends, masih ingat nggak bagaimana cara menulis konsonan Hyet? Atau sudah lupa bentuknya seperti apa? Nah, sekarang aku akan coba membuat konsonan Hyet. Konsonan Hyet yang bentuknya seperti ini. 1, 2, 3. Ya, jadi dengan 3 langkah kita buat konsonan Hyetnya. Oke, aku ulangi ya. Jadi seperti ini. Kita buat dulu garis pendek seperti ini. Kemudian garis mendatar. Lalu buat lingkaran. Nah, ini adalah konsonan Hyet. Nah, sekarang kita akan coba tuliskan kata hak. Kita buat konsonan Hyetnya seperti ini. Oh ya, untuk huruf Hyet, terkadang ada yang menuliskannya seperti ini, yang di atas ini. Tapi terkadang ada juga yang menuliskan seperti yang di bawah ini ya. Nah, seperti ini juga tidak apa-apa ya. Ini sama-sama adalah huruf Hyet. Nah, tapi lebih sering dituliskan seperti ini ya. Jadi agak garis yang paling atas ini agak menyerong. Ya, kita buat garis mendatar seperti ini. Nah, ini adalah konsonan Hyet. Oke ya. Sekarang kita akan buat vokal A. Vokal A yang seperti apa? Masih ingat? Kita coba praktekkan. Kita buat garis dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian garis dari kiri ke kanan. Nah, oke ya. Sudah diikuti? Ya. Ini dibaca H. Bacanya adalah H. Oke. Kemudian kita buat konsonan giok di bawah suku kata H ini. Konsonan giok yang seperti apa? Konsonan giok yang bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah konsonan giok. Nah, kita taruh konsonan giok ini di bawah huruf Hyet dan vokal A. Bentuknya seperti apa? Coba kita praktekkan ya. Nah, seperti ini. Sudah? Nah, sekarang coba kita baca suku kata ini. Bacanya apa? Ini bacanya adalah hak. Bacanya adalah hak. Oke ya, jadi ini ada konsonan Hyet, ada vokal A, lalu ada konsonan giok. Nah, kalau dibaca, suku kata ini bacanya adalah hak. Oke, sekarang kita coba tuliskan suku kata yang kedua. Suku kata yang kedua adalah kyo. Bagaimana menulis kyo? Kita praktekkan ya. Oke. Kita tulis di sebelahnya. Kita buat dulu konsonan giok. Konsonan giok yang bentuknya seperti ini ya. Oke, kita buat konsonan giok seperti ini. Sudah? Kemudian kita buat vokal yo. Vokal yo yang seperti apa? Nah, coba kita tuliskan dulu di sini. Caranya kita buat 2 garis menurun seperti ini. Lalu kita buat 1 garis mendatar. Nah, ini adalah vokal yo. Oke ya. Nah, kalau ada vokal yo, berarti vokal yo ini susunannya adalah atas bawah. Jadi vokal yo dituliskan di bawah huruf giok. Seperti apa? Coba kita tuliskan bersama. Jadi kita tambahkan vokal yo di sini. Nah, sudah jadi ya. Dan kalau kita baca suku kata yang kedua ini bacanya adalah kyo. Oke. Suku kata yang pertama dibaca hak, suku kata yang kedua adalah kyo. Jadi dibaca hak kyo. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita akan coba tuliskan lagi kata hak kyo ya. Kita buat konsonan Hyetnya.
seperti ini. Hak, kyo. Nah, seperti itu. Kita buat sekali lagi ya. Hak, kyo. Nah, ini bacanya adalah hakkyo. Hakkyo artinya apa? Hakkyo artinya adalah sekolah. Nah, kalau misalkan Kwanda Friends perhatikan, coba di sini penulisannya sejajar ya. Jadi pastikan ketika kalian menulis itu sejajar supaya bisa terbaca ya. Jadi bukan seperti ini. Misalkan seperti ini. Hak, kyo. Jadi yo-nya berada di bawah seperti ini. Atau misalkan ininya terlalu besar, terus ininya kecil seperti ini. Nah, diusahakan Kwanda Friends menuliskannya sejajar supaya lebih mudah membacanya. Nah, kalau misalkan Kwanda Friends kesulitan, Kwanda Friends bisa menuliskannya dengan kertas yang sudah diberi kotak. Nah, misalkan aku buat seperti ini ya. Ini ada kotak. Oke, nah Kwanda Friends bisa tuliskan kosakatanya itu di dalam kotak. Jadi menulisnya itu per suku kata. Suku kata yang pertama kita tulis hak. Suku kata yang kedua kita tulis kyo. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan udah terbiasa nih, nanti lama-lama bisa menulis dengan ini ya, sejajar seperti ini ya. Nah, dibaca hakkyo. Hakkyo artinya apa? Hakkyo artinya adalah sekolah. Oke. Kwanda Friends sudah bisa menulis kata hakkyo. Nah, sekarang kalau sudah bisa, kita akan lanjut belajar atau berlatih menulis kosakata berikutnya. Kosakata berikutnya, kosakata apa? Nah, tadi ada kata hakseng ya. Aku tulis dulu di sini hakseng. Hakseng. Nah, di sini ada dua suku kata. Suku kata yang pertama itu adalah hak. Dan suku kata yang kedua, kelihatan ya Kwanda Friends ya. Suku kata yang kedua adalah seng. Oke, sekarang kita coba tuliskan ya. Kita tulis dulu suku kata yang pertama. Kebetulan suku kata yang pertama ini sama seperti kata sebelumnya, yaitu hakkyo. Ya. Dan sekarang katanya adalah hakseng. Nah, kata hakseng itu diawali dengan kata suku kata hak. Jadi menuliskannya sama seperti tadi ya. Kita buat dulu konsonan hit-nya. Seperti ini dengan 3 langkah. Ya. Lalu kita buat vokal A. Seperti ini. Lalu yang ketiga kita buat konsonan giok. Nah, sudah jadi hak. Tulisan ini bacanya adalah hak. Oke. Gampang ya. Nah, sekarang kita akan menuliskan suku kata yang kedua. Suku kata yang kedua adalah seng. Gimana cara menulis seng? Nah, yang pertama kita buat dulu konsonan siot. Kwanda Friends masih ingat nggak konsonan siot itu yang seperti apa? Nah, konsonan siot itu yang seperti ini ya. Oke, kelihatan ya Kwanda Friends ya. Nah, kadang aku melihat ada yang menuliskannya seperti ini nih. Dengan 1 langkah seperti ini. Sebenarnya kalau ini kurang tepat ya. Jadi untuk konsonan siot itu dituliskan dengan 2 langkah. Langkah yang pertama kita buat garis dari atas ke bawah miring. Kemudian kita buat 1 garis miring lagi. Nah, seperti ini. Ini adalah konsonan siot. Ya, jadi membuatnya bukan dengan 1 langkah seperti ini. Ini kurang tepat ya. Oke, ini adalah konsonan siot. Konsonan siot itu bunyinya seperti huruf S. Oke, sekarang kita buat konsonan siot sekali lagi. Nah, seperti ini ya. 1, 2. Dengan 2 langkah. Nah, setelah konsonan siot ada huruf vokal. Huruf vokalnya adalah huruf E. Huruf E itu adalah gabungan dari vokal A dan I. Vokal A yang seperti apa? Vokal A yang seperti ini ya. Nah, ini adalah vokal A. Kemudian ditambah vokal I. Nah, ini bacanya adalah E. Ya.
vokal ini dibaca E. Jadi kalau di depannya ada huruf siot, ini bacanya adalah se. Se. Seperti itu ya. Nah, tapi kita ingin membuat tulisan seng. Jadi kita harus membuat konsonan ing. Konsonan ing yang seperti apa? Konsonan ing yang bentuknya lingkaran. Seperti ini. Nah, ini adalah konsonan ing. Coba Wanda Friends perhatikan. Untuk menulis kata seng, itu yang benar seperti apa? Apakah konsonan ing-nya berada di samping vokal E atau di bawah? Nah, yang benar itu konsonan ing-nya berada di bawah ya. Oke, coba kita sekarang praktekkan bagaimana menulis seng. Oke, kita buat dulu konsonan siot seperti ini. Lalu kita buat vokal E. Nah, lalu konsonan ing-nya kita taruh di bawah siot dan E. Seperti apa? Seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi. Ya. Dibaca seng. Oke, gampang ya. Jadi urutannya adalah konsonan, vokal, dan di bawahnya itu ada bacin ing-nya atau konsonan akhir ing. Nah, dibaca seng. Gampang kan? Nah, sekarang kita tuliskan kembali ya kata hak seng. Oke. Kita buat hiet a, kemudian konsonan giok. Dibaca hak, kemudian seng. Siot, vokal E, dan konsonan ing. Nah, jadi dibaca hak seng. Jadi ini suku kata yang pertama adalah hak, dan suku kata yang kedua adalah seng. Oke. Nah, kalau Wanda Friends masih kesulitan menulis Hangul ini, biar lebih mudah, Wanda Friends coba buat kotakan ya, atau bisa berlatih dengan menggunakan kertas yang ada garis-garis kotaknya, misalkan seperti ini. Ini aku buat secara manual kotaknya. Dan tuliskan per suku kata. Nah, di sini suku kata yang pertama itu adalah hak. Kita tulis hak. Dan suku kata yang kedua adalah seng. Seperti itu. Dibaca hak, seng. Oke. Hak seng artinya apa? Hak seng artinya adalah siswa atau murid. Oke. Kita lanjut ke kosakata yang ketiga ya. Kosakata yang ketiga itu adalah son seng nim. Aku tulis dulu kosakatanya di sini. Son seng nim. Oke. Sudah aku tulis romanisasinya. Ini ada 3 suku kata ya. Suku kata yang pertama adalah son, yang kedua adalah seng, dan yang ketiga adalah nim. Nah, kita buat dulu suku kata yang pertama. Suku kata yang pertama adalah son. Nah, jadi kita akan buat konsonan siot. Oke, masih ingat konsonan siot yang seperti apa? Yang seperti ini ya, dengan 2 langkah. Nah, ini ada konsonan siot. Kemudian di sebelah konsonan siot itu ada vokal O. Vokal O yang seperti apa, Kak? Nah, coba perhatikan. Ini adalah vokal O. Kita coba tuliskan di sini ya. Kita buat dulu garis dari kiri ke kanan. Seperti ini. Kemudian kita buat garis dari atas ke bawah. Nah, ini adalah vokal O. Nah, tulisan ini dibaca so. Oke, kita lanjut ke huruf berikutnya. Di sini ada nien. Nien itu yang seperti apa? Nien itu yang bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana membuatnya? Coba perhatikan ya. Cukup dengan 1 langkah saja. Dari atas ke bawah, kemudian tarik garis ke kanan. Konsonan niennya ditaruh di bawah siot dan O. Seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Bacanya adalah son. Oke ya. Kemudian kita tulis suku kata yang kedua. Suku kata yang kedua adalah seng. Nah, seng ini kita buat dulu konsonan siot. Seperti ini.
Kemudian kita buat sama seperti tadi. Nah, kita tadi udah bikin kata hakseng. Untuk menulis suku kata yang kedua ini sama seperti yang tadi kita praktekkan ya ketika menulis hakseng. Nah, di bawah se ini kita beri konsonan ing. Nah, ini bacanya adalah son seng. Dan suku kata yang terakhir sekarang yang akan kita tulis adalah nim. Oke ya, coba kita buat nim. Kita buat dulu konsonan niennya. Seperti ini. Kemudian kita buat vokal i. Vokal i gampang ya, hanya satu garis dari atas ke bawah. Lalu yang terakhir kita buat konsonan miem. Nah, seperti ini. Sudah jadi. Sukata yang pertama dibaca son. Sukata yang kedua dibaca seng. Dan sukata yang ketiga dibaca nim. Jadi bacanya adalah son, seng, nim. Nah, supaya Konda Friends lebih mudah membuatnya, kita buat kotak ya. Jadi Konda Friends bisa berlatih menulis Hangul ini menggunakan kertas yang ada kotaknya. Jadi lebih mudah dalam menuliskannya. Oke ya, kita tulis sekali lagi son, seng, nim. Di kotak yang pertama kita buat son. Di kotak yang kedua kita tulis seng. Kemudian di suku kata di kotak yang ketiga kita tulis nim. Seperti ini. Jadi untuk menuliskan kata itu dituliskan per suku kata. Ya. Son, seng, nim. Son, seng, nim artinya adalah guru. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke kosakata berikutnya sekarang. Nah, tadi kosakata berikutnya ada apa ya? Ada kata hakseng, kemudian ada bancinggo ya. Oke, coba kita tuliskan ya. Bancinggo. Aku tulis dulu romanisasinya. Bancinggo. Nah, di sini ada 3 suku kata nih. Nah, suku kata yang pertama adalah ban. Karena katanya adalah ban, jadi kita harus buat konsonan biep. Konsonan biep ya seperti apa? Ya seperti ini ya. Kita buat konsonan biep. Nah, ini adalah konsonan biep. Bunyinya seperti huruf B atau huruf P. Oke ya. Kita lanjut lagi. Kita buat vokal A. Lalu kita buat konsonan nien. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi ya. Ini bacanya adalah ban. Dibaca ban. Oke. Kita lanjut ke sukata berikutnya. Sukata yang berikutnya adalah cin. Nah, bagaimana menuliskannya? Kita buat dulu konsonan ciet. Nah, kita buat konsonan ciet. 1, 2, 3, 4. Nah, caranya seperti itu ya. Jadi konsonan ciet itu yang seperti ini. Bunyinya adalah c. Atau kalau dituliskan romanisasinya itu adalah ch. Oke. Kemudian kita buat vokal i. Vokal i yang seperti ini. Ya. Lalu di bawahnya ada huruf nien. Huruf nien yang seperti ini ya. Nah, dibaca cin. Lalu sukata yang ketiga adalah gu. Nah, kita akan membuat konsonan gioknya terlebih dahulu. Kita buat konsonan giok seperti ini. Kemudian kita buat vokal u. Vokal u itu yang bentuknya seperti ini. Jadi langkah pertama, Konda Friends buat garis dari kiri ke kanan panjang, kemudian buat garis dari atas ke bawah. Seperti ini. Bacanya adalah pancinggu. Pancinggu. Nah, aku tuliskan di sini, ini dibaca ban, ini dibaca cing, dan ini gu. Bacanya adalah pancinggu. Nah, coba kita tulis sekali lagi ya. Tapi kita tuliskan di dalam kotak supaya Konda Friends lebih mudah mengikuti. Ini ada 3 kotak ya. Oke, kita tuliskan ban. Oke, ini adalah ban. Kemudian cin. Dan yang terakhir adalah gu. Dibaca pancinggu. Oke, gampang ya. Bancinggu artinya apa? Bancinggu artinya adalah
teman sekelas. Oke, sekarang kita lanjut ke kosakata berikutnya nih. Kosakata yang berikutnya ada apa? Coba kita lihat dulu ya. Ada kata banjang. Oke, sekarang kita tulis kata banjang. Banjang. Ini ada dua suku kata. Suku kata yang pertama adalah ban. Sekarang kita tuliskan kata ban. Nah, kita buat konsonan giok seperti ini. Oke. Kemudian kita buat vokal A. Nah, ini kalau dilihat susunannya adalah konsonan dan vokal. Jadi suku kata ini sudah bisa kita baca ya. Bacanya adalah ba. Nah, tapi di sini kita mau membuat kata ban. Maka di bawahnya kita beri konsonan nien. Seperti ini. Nah, ini dibaca ban. Bacanya adalah ban. Oke. Dan suku kata yang kedua adalah jang. Coba kita tuliskan ya. Kita buat konsonan jiet. Konsonan jiet ya seperti ini ya. Buat dulu huruf seperti huruf giok, kemudian tarik garis seperti ini. Ini ada konsonan jiet. Lalu kita buat vokal A. Dan di bawahnya kita beri konsonan ieng. Jadi seperti ini. Nah, dibaca jang. Oke. Jadi kalau diperhatikan, ini ada konsonan vokal dan di bawahnya ada konsonan akhir atau ada bacingnya. Oke, gampang ya menulis banjang. Kita tuliskan lagi banjang. Kita buat konsonan giok seperti ini. Ban. Jang. Oke, kita buat sekali lagi. Seperti ini ya. Ban. Jang. Ya, banjang artinya adalah ketua kelas. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke kosakata berikutnya. Kosakata berikutnya ada apa? Berikutnya ada kata gyosil ya. Oke. Kita akan menulis kata gyosil. Gyosil. Nah, kata gyosil ini ada dua suku kata. Suku kata yang pertama adalah gyo dan yang kedua adalah sil. Kita buat dulu gyo. Caranya kita buat konsonan giok seperti ini. Dan berikutnya kita buat vokal yo. Seperti ini ya. Nah, ini bacanya adalah gyo. Dan suku kata yang kedua adalah sil. Kita buat konsonan siot seperti ini. Vokal i, lalu konsonan real. Konsonan real yang seperti apa? Seperti ini cara membuatnya. Kita buat huruf giok, kemudian tarik garis dari kiri ke kanan. Kemudian kita buat huruf nien. Nah, ini bacanya adalah sil. Nah, huruf real ini kalau berada di akhir suku kata, bacanya adalah L ya. Jadi dibaca sil, gyosil. Kita tuliskan lagi, gyosil. Gyosil. Sekali lagi, gyosil. Oke, gyosil artinya apa? Gyosil artinya adalah ruang kelas. Oke, gimana Konda Friends? Gampang ya menuliskan kosakata menggunakan huruf Hangul ini? Sambil Konda Friends mengingat lagi kosakatanya, kita akan review untuk membaca kata-kata ini. Yang pertama adalah hakyo. Hakyo artinya sekolah. Kemudian di bawahnya ada kata hakseng. Hakseng artinya adalah siswa. Kemudian ini adalah kata sonsengnim. Sonsengnim artinya guru. Kemudian ada kata bancinggu. Bancinggu artinya teman sekelas. Lalu ada kata banjang. Banjang artinya ketua kelas. Dan kosakata yang terakhir adalah gyosil, yang artinya ruang kelas. Oke. Sekian dulu untuk hari ini. Semoga Konda Friends selalu menjaga kesehatan ya. Selamat malam.